Minggu ini kita akan review buku atau novel yang berjudul Kim Ji-young lahir tahun 1982 karya Cho Nam-ju. Sebenarnya baca buku ini tuh karena kepo sama kontroversinya di Korea Selatan. Bahkan Irene Red Velvet yang baca buku ini aja dihujat penggemarnya. Memang kalau ngomongin data, Korea Selatan tuh punya jurang ketidaksetaraan gender yang menganga dan membuat trauma para wanita. Disinilah Cho Nam-ju menguak semua realitanya yang ada di buku ini. Oke, yang aku suka dari buku ini tuh pembuka dan penutupnya tuh bikin emosi. Sebenarnya bukan cuma pembuka dan penutupnya, tapi sepanjang baca buku ini tuh rasanya nge-trigger diri buat emosi gitu. Tapi emosinya tuh yang insightful. Jadi pembukanya itu cukup kuat karena bukan dibuka dari masa kecil Kim Ji-young, tapi menceritakan awal mula atau terlihatnya sisi depresi Kim Ji-young ini pasca menikah. Jadi Kim Ji-young ini orang yang lempeng-lempeng aja, manut-manut aja gitu. Tapi one day dia itu memberontak karena mungkin tekanannya udah dirasa udah overload gitu. Jadi dia tuh memberontak ke seisi rumah mertuanya. Dia tuh protes kenapa seorang istri harus menghabiskan waktu liburan atau merayakan hari besar di rumah mertua atau rumah suami. Padahal dia juga punya keluarga. Nah, belum lagi di bagian akhirnya yang bikin kita tuh emosi banget waktu bacanya. Jadi kita kan udah tahu nih perjuangan Kim Ji-young dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia depresi nih. Kesulitan dia tuh kita tahu, kita paham sebagai seorang perempuan sama perempuan gitu. Tapi kita ditunjukkan point of view dari psikiater dia. Psikiater dia ini pria umur 40 tahunan yang menyebut dirinya bukan pria biasa. Lalu ternyata dia ini punya perspektif yang sama orang-orang soal perempuan. Jadi dia berpikir perempuan itu membingungkan dan hanya akan menimbulkan banyak masalah atau banyak kesulitan. Yang kedua yang aku suka dari buku ini adalah karena buku itu menyuarakan batin seorang perempuan. Jadi ketidaksetaraan gender itu bukan hanya ada di Korea Selatan. Aku yakin ketidaksetaraan gender ini tuh ada di seluruh dunia. Bahkan SDGs atau Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh seluruh negara-negara, salah satu goalsnya itu adalah kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender ini adalah isu global. Tapi aku baca di di artikel kalau nggak salah, itu kesetaraan gender bakal tercapai sekitar 90 tahunan ke depan. It's just a long time ya. Salah satu cara agar isu global ini tercapai itu aku yakin kalau banyak novel-novel kayak gini atau banyak kampanye yang dilakukan oleh feminis bakal akan mencapai goals itu. Setelah buku ini meluncur, bahkan dijadikan film juga ya. Kemudian kedua produk budaya ini akhirnya bikin para perempuan di Korea Selatan lebih vokal lewat aksi #MeToo atau #WithYou movement. Yang ketiga yang aku suka dari novel ini adalah novel ini juga menyajikan data-data non-fiksi yang membuat plot atau masalah yang dihadapi Kim Ji-young itu adalah masalah nyata yang terjadi juga di society kita. Tapi penyampaiannya emang agak eksplisit sih, yang tiba-tiba dari cerita tiba-tiba ada data jurnal yang real gitu. Tapi untuk aku gak masalah sih, malah semakin menguatkan bahwa masalah itu tuh bener-bener ada, bener-bener real gitu. Overall, aku tuh suka banget sama novel ini. I would recommend this book to all of you, cewek ataupun cowok. Untuk cewek agar lebih paham lagi, agar lebih membuka insight kita bahwa permasalahan cewek itu benar-benar nyata dan kita sebagai sesama cewek, sesama perempuan
harus saling support untuk mewujudkan kesetaraan gender itu, women support women. Untuk laki-laki harus baca ini karena ya we have to educate laki-laki ya, karena kadang-kadang laki-laki ignoran terhadap permasalahan perempuan. Tapi sekarang zamannya udah berbeda, kayak kalian juga harus paham akan permasalahan perempuan agar keseimbangan dunia ini terwujud. Terus buku ini juga sangat membantu kalian untuk menjadi pasangan yang suportif. Aku suka banget karakter siapa namanya Jong Dae-hyun atau suami Kim Ji Young ini, yang setelah dia tahu istrinya depresi, dia sangat-sangat suportif. Terus I want to say, menjadi lelaki yang feminim dan feminis itu beda dan nice.